Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya? Silakan dipimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita baca doa dulu. Baca doa mulai. Doa selesai. Gimana kabar kalian? Baik, Ibu. Ibu absen dulu ya. Kalau ibu sebut namanya, jawabnya di sini, Bu. Dwi Desti, Di sini, Bu. Dwi Amel, Anissa, Di sini, Bu. Nabila, Di sini, Bu. Dewi, Di sini, Bu. Endah. Di sini, Bu. Baik, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa? Reproduksi sel. Atau Reproduksi. pembelahan. Sebelum masuk ke materi, ada yang tahu nggak pembelahan sel tuh selnya ngapain sih? Bu, Ya, Indah. pembelahan sel itu adalah proses krusial bagi kehidupan, di mana sel itu membagi diri menjadi dua atau lebih dari sel anak. Bagus. Ada yang tahu nggak sel tuh membelah terjadi berapa kali? Ya, Dewi. Umumnya ada dua jenis pembelahan. Yang pertama ada mitosis dan yang kedua ada meiosis. Yang mitosis itu adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik secara genetik dengan sel induk. Yang kedua yaitu ada pembelahan meiosis. Sebaliknya, dia menghasilkan 4 sel anak haploid yang secara genetik berbeda dari sel induk. Baik. Jadi materi kita hari ini adalah reproduksi sel. Nah, tujuan dari pembelahan sel secara mitosis yaitu menghasilkan sel anak yang secara genetik itu identik. Sel harus menduplikasikan materi genetiknya, memperbanyak jumlah sel dan mengganti sel yang rusak. Nah, pada hewan yang bersel satu untuk memperbanyak diri atau bereproduksi, sedangkan pada hewan yang bersel banyak itu untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Terjadi pada seluruh jaringan tubuh, baik jaringan somatik maupun jaringan germinatif. Nah, tahap pembelahan mitosis ini ada profase, metafase, anafase, dan telofase, di mana hasilnya yaitu dua sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti induknya atau diploid. Ini adalah tahapan dari fase mitosis, di mana profase itu benang-benang kromatinnya makin menjadi pendek sehingga menjadi tebal, terbentuk kromosom-kromosom. Nah, tiap kromosom itu akan membelah dan memanjang, dan anakan kromosom ini dinamakan kromatid. Nah, membran inti mulai menghilang, sentriol, bentuk seperti bintang, dan sitoplasma juga membelah. Baik, Nabila bisa tolong Ibu bantu bacain? Metafase, kromosom menetapkan diri di bidang ekuatorial tengah dari sel. Terus? Anafase, kedua buah kromatid memisahkan diri dan ditarik benang-benang gelondong yang dibentuk di tiap kutub sel yang berlawanan. Tiap kromatid itu memiliki sifat keturunan yang sama. Mulai saat ini kromatid berlaku sebagai kromosom baru. Dwi Amel, tolong bantu jelaskan. Yaitu ada fase telofase, di mana di setiap kutub sel terbentuk sel kromosom yang serupa, benang-benang gelendong lenyap dan berarti terbentuk lagi. Lalu kemudian plasma sel terbagi menjadi dua bagian. Proses ini dinamakan sitokinesis. Pada sel hewan, sitokinesis ditandai dengan meleburnya sel ke dalam, sedangkan pada tumbuhan karena selnya berdinding, maka sitokinesis ditandai dengan terbentuknya diniklonisa di tengah-tengah sel. Lanjut. Bagian tubuh yang melakukan mitosis itu adalah semua sel tubuh, termasuk epitel, otot, tulang, darah, lemak, dan juga lainnya.
Lalu yang kedua ada meiosis. Nah, tujuan dan tempat meiosis, yaitu tujuannya itu untuk menghasilkan sel anakan yang jumlah kromosomnya setengah kromosom sel dari induknya. Sifatnya haploid agar jumlah kromosom generasi keturunannya itu sama. Tempat terjadinya yaitu gonosom atau sel kelamin. Nah, pada pembelahan meiosis ini ada terjadi dua, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, pada profase 1 itu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Nah, metafase 1 itu kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Anafase 1 itu kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, pada telofase 1 itu kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub. Lalu pada profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, lalu kromosom berjajar pada bidang pembelahan lagi. Nah, kromosom itu akan bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan sehingga membran inti akan terbentuk kembali dan terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, nampaknya kalian mengantuk. Ibu akan ice breaking terlebih dahulu ya. Kalau ibu bilang tepuk 1, maka kalian tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Kalau ibu bilang tepuk setengah berarti oke, kita coba ya. Kalau 4 nggak ada dong. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3, tepuk setengah. Kita ulangi. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk setengah. Baik. Karena kalian sudah tidak mengantuk, ibu akan bagikan LKPD. Silakan dikerjakan per kelompok. Untuk kelompoknya per baris aja biar cepat. Dikerjakan selama 5 menit, tidak ada penawaran. Tinggal dibaca ya. Niatkan aku. 5 menit dari sekarang ya. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang udah siap? Sudah, Ibu. Kelompok 1 sudah? Sudah. Boleh maju untuk mempresentasikan. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pembelahan sel secara mitosis. Yang pertama adalah profase. Kromosom sudah mengandal lalu memadat. Terus membran inti rusak menjadi bagian kecil. Yang kedua, metafase kromosom akan berjajar. Kelompok 2 tolong didengarkan. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yang ketiga itu ada fase anafase. Yang pertama itu kromosom bergerak ke kutub berlawanan. Pada akhir setiap kutub punya jumlah kromosom yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang keempat itu ada telofase, yang dimana membran ini mulai bergabung, kemudian terbentuk 2 sel anak yang bersifat diploid. Baiklah, sekian. Gimana kelompok 2, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Boleh duduk. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sama-sama. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab tugas LKPD dari
Nabila tolong didengarkan. Jadi Bu, tugas nomor 2 itu kita menjelaskan dari pembelahan sel secara meiosis. Nah, kebetulan Ibu udah menyiapkan di sini, yaitu pada meiosis itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu profase, yang dimana membran inti itu akan rusak menjadi bagian-bagian kecil yang disebut fragmen. Kemudian kromosomnya itu sudah menganda, yang kemudian lagi memadan. Nah, yang kedua seperti ini, itu kromosomnya itu berjajar pada bidang pembelahan. Oke, dan yang selanjutnya Ibu ada anafase, yang dimana kromosomnya itu akan bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Seperti ini Bu. Jadi habis dibelah, dia bergerak menuju kutub berlawanan. Kemudian telofase, yang dimana membran intinya itu terbentuk kembali serta terbentuknya 4 sel anakan yang haploid. Ini Bu. Terima kasih Bu. Baik, kelompok 1 ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Boleh duduk, silakan. Baik, terima kasih telah presentasi dari kami. Baik, itu tadi materi dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, mengenai materi dari Ibu tadi tentang pembelahan sel, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Silakan, Dwi siapa ini? Dari Desti Bu, dari pembelajaran Ibu telah sampaikan didapatkan kesimpulan bahwasanya pembelahan sel itu baik mitosis maupun meiosis maupun mitosis, yang dimana meiosis itu merupakan proses fundamental yang dimana dari bagian kehidupan, sedangkan mitosis itu menghasilkan sel-sel yang identik untuk pertumbuhan dan perbaikan, sementara dalam meiosis itu menghasilkan gamet dengan variasi genetik untuk reproduksi seksual. Kedua proses ini melibatkan replikasi DNA dan pembagian kromosom yang terkontrol dengan dapat memastikan keberlangsungan hidup serta keberagaman genetik organisme. Nah, dari kegagalan dalam proses tersebut, itu pembelahan sel itu dapat berakibat fatal yang mana akan dapat menyebabkan kanker ibu. Baik, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Untuk materi minggu depan silakan dicari sendiri dan dipelajari. Nanti sebelum Ibu masuk akan Ibu kasih kuis. Ada. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.